lu sebenarnya kerja keras sampai malam, lu nganter customer dan segala macem selama 1 bulan, sebenarnya lu cuan nggak sih gitu? Apa yang lu perjuangin sampai detik ini tuh sebenarnya dalam 1 bulan tuh lu cuan nggak sih sebenarnya gitu? Lu bisa nggak sih memenuhi untuk kebutuhan hidup lu sama bayar utang? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, tetap sehat selalu. Terima kasih tetap setia mendengarkan podcast gue. Dan tadi adalah petikan dari tulisan gue buat adik gue yang mendadak tiba-tiba bikin kesal gue gara-gara dia minta tolong lagi supaya bayarin utangnya di Gokar gitu ya. Yang cukup menurut gue cukup gede juga gitu ya untuk sebuah UMR seseorang gitu ya jumlahnya ya. Ya gue bilang aja lah di sini angkanya 3,4 lah gitu. Awalnya tadinya mau coba ngebantu, tapi lama-lama ketagihan karena menurut gue utang itu bukan tanggung jawab gue, bukan juga tanggung jawabnya dari ibu gua ya, mendiang ibu gua gitu. Waktu pas pandemi itu ngalamin kesusahan bayar untuk cicilan mobil gitu. Oke, sedikit flashback sedikit aja. Jadi beliau itu sebenarnya keluar dari kerja, terus kemudian ambil BPJS ketenaga kerjaannya, terus kemudian dia nyicil mobil dengan BPJS itu untuk uang mukanya, kemudian dia hidup dengan utang. Nah, jadi dia ngejalanin setiap bulan untuk nyicilin mobil itu sampai lunas, terus kemudian dia ngejalanin dengan cara itu. Nah, dalam perjalanan ternyata kena pandemi nih. Nah, nggak mampu untuk bayar lagi angsurannya yang cukup gede. Akhirnya digadai lagi, dibikin murah lagi setengahnya, yang sekarang cicilannya 3,4 itu. Namun ternyata setelah pandemi lewat, kemudian Gokar dijalanin lagi, ternyata dia juga nggak kuat, masih belum kuat juga untuk membiayai Gokarnya itu. Artinya sebenarnya hidup dari utang itu pertama itu salah. Terus kemudian habis itu kalau memang kita berutang, harusnya kita mempersiapkan dananya itu lebih awal. Jadi bukan hidup dengan utang. Jadi bukan hidup dengan dari utang juga gitu ya. Gitu. Dengan utang dan dari hutang gitu. Tanpa punya backup apapun gitu. Dan itu terjadi pada adik gua. Harusnya yang terjadi adalah dia harus bayar utang 3,4 belum ditambah dengan selama sebulan dia harus biayai ini dan itu. Istri juga gak kerja. Lalu bagaimana kira-kira kalau teman-teman sendiri? Solusinya gimana menurut teman-teman? Bagaimana cara terbaiknya supaya bisa memenuhi kebutuhannya? Ada tipsnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang gue jengkel juga, udah gue kasih tahu juga kadang-kadang susah juga dipahamin ya. Bahwa tipsnya pertama, ini gue juga belajar dari mentor gue. Gue belajar dari mereka supaya gue makin paham. Pertama, lo selalu periksa dulu pengeluaran pribadi gitu. Pengeluaran pribadinya dihitung dulu gitu. Setelah kalau udah dihitung, nanti lihat aja kenyataannya. Di catatan itu minus atau plus gitu. Itu pun pernah gue ajarin tapi gak paham-paham juga gitu. Nah, minus atau plus gitu. Nah, kalau misalnya minus, maka dilihat di situ kurangi mana yang bisa dikurangin gitu. Pilihannya cuman kita harus ngurangin pengeluaran kita gitu. Kalau pengeluaran kita juga udah dikurangin ternyata udah pada nggak bisa dikurangin lagi, ya misalnya kayak lo yang terbiasa jajan ternyata dengan keadaan lo duit yang kurang lo ngerokoknya juga dahsyat banget gitu ya. Terus kemudian habis itu lo suka mungkin bareng sama teman-teman harus nongkrong minum gitu. Terus atau lo
ngerjain sesuatu pekerjaan penting lo, tapi lo jadi boncos, lo malah lebih banyak boncosnya daripada banyak untungnya. Jadi kasihan lo nya kerja keras tapi boncos gitu. Atau pilihan kedua, yaitu lo harus nambahin pemasukan. Kalau udah tahu kurang, nambahin pemasukan. Kalau istri nggak kerja, ya lo harus lebih keras, 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih keras karena istri nggak kerja gitu. Tapi kalau buat seimbang, lo kerja, istri kerja, kerjanya entah online, cari cara gitu. Cari cara selagi usia masih muda. Lah kalau usia masih muda, terus kemudian masih lemes-lemesan, banyakin tidurnya, kurang kerja keras, lo berarti kurang effort gitu. Lo ngerasa kayak diri lo udah kerja keras, padahal ternyata sebenarnya belum kelihatan gitu. Kalau perlu ketika lo memang benar-benar keletihan, ya harus istri lo yang kerja juga. Istri lo harus kerja juga. Atau cari cara, bagaimana cara supaya bisa gue berhemat gitu. Cuman solusinya cuma 2 itu doang, gak ada cara yang lain. Kalau perlu lo cari tambahan, ya tanda kutip jual diri lah. Pokoknya bagaimana promosi, terus lo teknik, belajar dari orang-orang yang udah pernah sukses, belajar dari orang-orang caranya gimana. Kalau kita gak mau maju, maka kita jadi susah. Gue cuman berkaca dari pengalaman diri gue sendiri yang berani waktu itu harus tempur belajar melawan diri gue, terus berusaha untuk mencari lebih ya, karena kalau dikurang-kurangin pengeluarannya udah nggak bisa nih, gue harus cari pemasukan lain. Entah lo cari pemasukan lewat YouTube, kalau lo memang suka YouTube, kan gue juga udah pernah ajarin soal YouTube juga gitu. Kalau lo memang suka mobil, bikin konten mobil. Kalau lo suka bikin konten, blogger, bikin blogger gitu. Terus kalau lo bisa bikin konten di Instagram, bikin konten di Instagram yang bisa menghasilin duit. Jadi banyak celah. Masalahnya niat apa enggak, itu doang. Kembali ke ikhtiarnya, niat apa enggak gitu. Selama enggak ada niat dan ikhtiar, apalagi udah beristri ya, terus kemudian tidak saling support satu sama lain, udah deh hancur gitu. Gue pastikan, gue ngeramal kok, kayak model-model kayak gini pasti jatuh miskin gitu. Pasti jatuh miskin. Gue nggak nyumpain orang, tapi realistis. Sekali lagi ya teman-teman, gue nggak nyumpahin adik gue, nggak. Tapi itu realistis. Gue udah tahu prediksi ke depan. Kalau cara yang dipakai cara-cara lama, terus kemudian lo nggak mau saling support dengan istri lo gitu ya, segala macem. Wah itu repot. Makanya gue agak kesel beberapa hari lalu ya. Kemarin sih juga sempat kesel gitu. Jadi kalau misalnya keuangan lo dikit, lo harus saling support. Kalau apalagi lo udah punya istri lebih cepat, 2 anak juga cepat. Jangan sampai lo cuman yang kerja lo sendirian sempoyongan, kalau gue ya gitu. Jadi harus cari cara, jangan nerimo aja gitu. Jadi harus dipikirin, dan ini penting. Dan gue mungkin sebagai kakak ya teman-teman ya, gue juga nggak bisa penuhin bantu terus buat dia, nggak bisa penuhin karena gue juga punya keluarga, ada hal-hal yang harus gue biayain, dan dia nggak bisa semata-mata minta uang gitu aja buat utang yang dia buat, malah gue yang suruh bayar gitu ya kan. Ya emang kita orang baik, tapi juga baiknya juga kalau kita kasih kebaikan terus, namanya ngelunjak gitu. Kadang-kadang ngelunjak, maunya dalam zona aman terus gitu, nggak mau berpikir lebih. Padahal ini udah terjadi udah kurang lebih 2 bulanan lah. Tapi sebenarnya adik gue itu juga udah ngutang di sebelum-sebelumnya itu dengan ibu gue yang sekarang udah mendiang ya, sekitar 18 jutaan lah gitu. Dan kalau itu dibiarin, itu akan membahayakan menurut gue ya. Oke teman-teman, semoga bisa belajar
dari pengalaman gue ini ya, gue juga masih orang yang terus berjuang mencari cuan dan mempersiapkan dana darurat serta dana pensiun ya. Semoga lo bisa mengambil intisari yang penting dari podcast gue ini, dan mohon maaf juga kalau misalnya suasana emosi gue cukup berasa buat kalian gitu ya, karena memang lagi kesel juga. Mencoba untuk curhat kepada teman-teman lah, supaya sebagai katarsis gue ya, biar gue juga nggak bete, nggak stres gitu. Thank you ya buat teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap semangat, keep smile, and salam buat financial lovers.